Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ala ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bab yang baru tentang al-hadanah. Al-hadanah maksudnya adalah tentang hak pengasuhan anak jika terjadi pertikaian antara kedua orang tua atau orang tua cerai atau kedua orang tua tidak atau mentelantarkan anaknya, maka sang anak tidak dibiarkan hancurnya masa depannya, tapi sang anak harus diasuh. Jadi pembahasan kita tentang al-hadanah yaitu hak pengasuhan anak yang belum bisa mandiri ya. Hadanah pengasuhan anak yang belum bisa mandiri. Sini saya kasih garis bawah mandiri ya. Mandiri artinya dia sudah bisa makan sendiri, sudah bisa ke toilet sendiri, sudah bisa bertoharah. Dia sudah bisa mandiri, tidak butuh yang lainnya. Kalau sudah mandiri bukan disebut lagi dengan hadanah, tapi disebut dengan kafalah nanti. Ya, kalau sudah mandiri disebut dengan kafalah. Jadi hak hadanah sampai sekitar 7 tahun. Kalau sudah 7 tahun, maka pertama bukan lagi hadanah tapi disebut dengan kafalah. Siapa yang mengkafilihinya? Apakah ibunya atau ayahnya? Kemudian yang kedua, kalau anak sudah 7 tahun, si anak boleh memilih antara kedua orang tuanya. Setelah dia jalani masa hadanahnya, setelah 7 tahun dia boleh milih bapaknya atau ibunya, atau yang mau mengkafalahinya. Ya, ini pembahasan secara ringkas tentang hadanah. Itu definisi tadi. Saya ulangi, jadi hadanah adalah pengasuhan anak yang belum bisa mandiri. Ukuran mandiri para fuqaha menentukan itu umur 7 tahun. Dia sudah mumayyiz, dia sudah bisa makan sendiri, dia sudah bisa ke toilet sendiri, dia bisa berthaharah. Dia bisa menghilangkan kalau ada kotoran di tubuhnya, mandiri. Kalau sudah 7 tahun, maka selesai hak hadanah. Maka sang anak yang tadinya mungkin sama ibunya atau sama ayahnya, setelah itu disuruh milih. Berpindah pada masalah kafalah. Siapa yang mengkafalahinya, yang mengurusinya, kemudian disuruh pilih ikut ayah atau ikut ibu atau yang mau mengkafalahinya. Adapun hikmahnya jelas tadi sudah kita singgung, terkait dengan kemaslahatan si kecil ketika terjadi halangan pengasuhan yang seharusnya. Karena sebab-sebab tertentu, di antaranya orang tua cerai. Orang tua cerai, ya, mungkin ribut. Siapa yang mengasuh anaknya, tengkar antara ayah dan ibu, ya. Kalau tidak dibuat aturan, maka selalu yang menang yang mendominasi. Misalnya cerai, kemudian ternyata istrinya dari keluarga miskin, ayah dari keluarga kaya, maka sang ayah bisa ngambil anaknya melanggar aturan syariat, ya. Padahal ibunya lebih berhak untuk mengasuh anaknya. Atau kedua orang tua bertengkar, misalnya sang ayah tidak mengurusin anaknya atau sang ibu tidak mengurusin anaknya, maka ini ada hadanah. Pengasuhan yang seharusnya yang diharapkan tidak terjalankan. Maka pembahasan tentang hadanah, siapa yang berhak mengasuhnya? Atau orang tua tidak mampu mengurusi kecil ya, karena ekonomi yang tidak mampu mengurusi sang anak misalnya, maka ada pembahasan hadanah. Jika tidak ada aturan, maka hilang kemaslahatan sang anak dan bisa menghancurkan masa depan si kecil. Jadi syariat begitu detail sampai membahas tentang masalah hadanah. Ya. Inilah bukti bahwasanya Islam adalah syariat yang sempurna. Semuanya ada aturannya, tidak asal-asalan, tidak sembarangan. Baik. Paham insyaallah? Insyaallah ya. Baik, kita lanjutkan poin berikutnya. Siapakah yang lebih berhak memegang hadanah, hak pengasuhan? Siapa yang berhak memegang hadanah, hak pengasuhan? Jika terjadi cerai suami istri atau terjadi pertengkaran, pisah ranjang atau yang lainnya, atau dalam kondisi tidak mampu mengurusi anaknya, maka siapakah yang lebih utama untuk mengasuh? Yang pertama, perhatikan ibu. Ibu yang lebih utama mengasuh daripada ayah. Kenapa ibu lebih utama? Sebab-sebabnya jelas. Karena pertama,
kasih sayang ibu yang lebih besar. Jelas. Ibu lebih sayang pada anak ini yang pernah dia kandungi. Secara umum, ini kita bicara secara umum. Tentu ibu lebih sayang kepada anaknya daripada ayah kepada anaknya. Meskipun sang anak juga darah daging sang ayah. Tapi bagaimanapun ibu lebih sayang kepada sang anak karena dia yang mengandungnya, dia yang menyusuinya, dia yang melahirkannya. Kemudian yang kedua, ibu lebih sabar. Ibu lebih sabar dalam mengurus anak. Yang ketiga, ibu lebih pengorbanan. Ibu lebih korban untuk tidak tidur ngurusi anaknya. Saya aja punya anak, saya tidur. Istri saya yang suruh nangis-nangis sudah, kamu aja lah. Saya nggak kuat suruh nahan ngantuk ya. Jadi itu pengalaman ya. Artinya kenyataan bahwasanya kita tidak kuat berkorban. Beda dengan wanita. Nangis sudah, saya tidur, anak nangis ya sudah. Saya ada batas ambang, saya tidak kuat lagi. Ya sudah, saya tidur. Adapun ibu enggak, dia kuat, dia bangun jam berapapun sang anak bangun dia bisa. Dia mengorbankan rasa kantuknya demi apa? Sang anak. Ayah enggak ya. Kemudian 4, lebih lembut tentunya, lebih lembut kepada sang anak. Saya katakan secara umum. Oleh karena ada seorang berkata, saya pernah dengar acara di radio Quran di Saudi, dia mengatakan, saya pernah mencoba ingin tahu bagaimana beratnya pekerjaan seorang ibu, kepada bagaimana pengorbanan seorang ibu terhadap anak. Maka suatu hari saya bilang sama istri saya, udah kamu enggak usah ngurus anak, saya ngurusin. Saya ngurus anak saya, kamu istirahat. Anaknya saya gendong, saya bikinkan susu, ternyata saya enggak kuat. Berat ya, berat. Laki-laki tidak sabar seperti apa? Seperti wanita. Disitulah Allah menciptakan wanita dengan sikap perasanya, mendahulukan perasaan daripada nalarnya, karena kebutuhan-kebutuhan seperti ini. Kebutuhan-kebutuhan seperti ini. Dari sini, secara logika, bahwasanya ibu lebih utama untuk mengayomi sang anak. Lebih utama untuk mengayomi sang anak. Lagi pula namanya ayah sibuk keluar rumah, ke sana kemari, ngurusin ini, ngurusin sana. Belum kalau dia punya istri yang lain, sibuk, dia harus bagi waktu. Ya. Sehingga secara logika memang ibu lebih utama untuk ngurusin anak daripada ayah. Kalau terjadi pertikaian, cekcok, perceraian. Tapi ada syaratnya. Selama belum nikah lagi. Kalau sang ibu sudah menikah lagi, maka hak hadanah pindah kepada ayah. Kenapa? Karena kalau sudah nikah lagi, dia harus ngurus suaminya. Dan ini menunjukkan hak suami yang sangat besar. Sampai hak anak kalah dari hak suami. Saya ulangi, ini menunjukkan hak suami yang sangat besar. Ibu-ibu tolong dicatat dengan tinta emas ya. Bapak-bapak tinta perak enggak apa-apa. Ibu harus dengan tinta emas. Bahwasanya hak suami sangat besar, sampai kalau dia wanita sudah nikah, maka dia harus merelakan anaknya untuk diambil oleh ayahnya, kecuali ayahnya setuju untuk dia pelihara, atau kecuali ternyata suami barunya tersebut masih punya kerabat sama sang anak. Tapi para ulama menyebutkan kenapa Rasulullah mengatakan bahwasanya selama dia belum menikah, kalau sudah menikah, maka hak hadanah jatuh dari sang ibu. Sang ibu tidak berhak untuk menghadanah sang anak. Dalilnya hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah SAW ja'atuhum ra'atun, ada seorang wanita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian berkata, "Ya Rasulullah, inna bini hadza kana batni lahu wi'aan." Ya Rasulullah, anakku ini dulu perutku yang menaunginya. Perutku yang dia dulu dalam perutku. Wi'a, bejana, perutku adalah bejananya dulu ketika dalam kandunganku. Wa fadji lahu siqaan, dan putingku adalah tempat dia minum, tempat dia menyusui, dia minum. Wa hijri lahu hiwaan, dan pangkuanku adalah naungannya. Wa inna abahu talaqani, dan ayah sang anak ini menceraikan aku. Wa arada an yanza'ahu minni, kemudian dia ingin ambil si anak dariku. Maka dia mengeluh kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, "Anti ahaqqu bihi ma lam tankahi." Engkau lebih berhak untuk ngurus anakmu selama kau belum menikah. Selama kau belum menikah. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya ketika terjadi pertikaian atau perceraian, maka hak asuhan ada pada tangan si ibu selama sang ibu belum menikah. Kalau menikah lagi maka tidak ya. Baik, ini pembahasan
pertama. Kemudian pembahasan kedua, baik kalau setelah ibu, misalnya jika ibu tidak mampu, tidak bisa menghadhanah, mungkin karena meninggal atau karena menolak, dia saya nggak mau, enak aja ente udah cerai saya, ente ngurus anak, saya nggak mau ngurus, saya nggak ngurus anakmu. Bisa jadi ada nggak perempuan begitu? Ada, apalagi zaman now ya, perempuan zaman now ya ada yang seperti itu, tidak mau ngurus apa anaknya karena egonya ingin menyakiti hati suaminya, misalnya dia nggak mau ngurus anaknya, anaknya masih kecil. Maka ada urutannya, ya, tidak langsung berpindah kepada ayah, tapi ada urutannya disebut oleh para fuqaha seperti dalam buku ini Al-Fiqhu Al-Manhaji. Maka yang berhak mengurus sang anak adalah pertama secara urutan ibunya ibu, nenek maksudnya, nenek tapi dari jalur ibu, ibunya ibu. Kalau nggak bisa ngurus, berikutnya ibunya ayah, ibunya ayah. Maksudnya nenek dari jalur apa? Ayah. Kalau nggak ada yang dua-duanya nggak ngurus, saudari kandung. Mungkin dia anak ini punya kakak perempuan, ini punya kakak perempuan, tentu lebih rahmat untuk menyayangi adiknya. Kalau saudari kandung nggak ada, mungkin saudari seayah. Saudari seayah ya. Maka dia lebih sayang kepada adiknya meskipun apa namanya beda ibu. Dan itu kenyataan ya. Kenyataan ya bahwasanya dianggap adiknya sendiri meskipun ibunya berbeda tapi ayah yang sama. Kemudian saudari seayah kecuali istri dari yang lain memang mengompori untuk membenci kepada anak dari istri yang lain. Dan itu terjadi di antara ibu. Misalnya seorang laki menikah dengan perempuan A dan menikah dengan perempuan B. Ketika dia menikah dengan perempuan A, istri pertama, kemudian dia menikah dengan perempuan B, istri kedua, maka perempuan A ini mengompori anak-anaknya. Itu hartamu akan diambil oleh ibumu yang baru, hartamu akan diambil oleh anak dari bapakmu yang baru. Sehingga anak-anak dicekoki oleh ibunya, si A ini mencekoki untuk membenci apa? Membenci anak-anak dari ayahnya dari istri yang lain ya. Dan itu terjadi ya. Tapi secara umum kalau tidak ada apa-apa harusnya selama mereka satu bapak mereka saling menyayangi. Saling menyayangi. Oleh karenanya jika ibu nenek dari sisi ayah tidak bisa mengayomi, tidak bisa hadhanah, tidak bisa mengasuh, maka saudari kandung tidak bisa, maka saudari seayah. Kalau saudari seayah tidak bisa, maka saudari seibu. Artinya saudarinya si anak ini si ibu. Kakaknya dari satu ibu lain bapak ya. Kemudian kalau tidak bisa lagi saudari ibu khalah. Khalah yang mengayominya. Kalau tidak bisa lagi saudari ayah ammah. Jadi khalah didahulukan daripada apa? Ammah. Kalau tidak bisa lagi putri saudara laki-laki. Punya saudara laki-laki punya putri yaitu mungkin saudaranya tua terus punya putri yang bisa mengayomi adiknya, mengayomi bibinya yang masih kecil ya. Mungkin atau tidak? Mungkin ya? Mungkin. Atau putri saudara wanita ya. Putri saudara wanita. Dia punya keponakan tapi keponakan lebih tua ya. Keponakan lebih tua. Ini kisah nyata ya. Jadi saya punya keluarga terus keluarga istri saya keluarga besar dan banyak cabang-cabangnya ya. Istri saya saja 13 bersaudara, meninggal satu, tinggal 12. Istri pertama maksudnya. 13 bersaudara, kemudian satu meninggal, 12 bersaudara. Kemudian ada sepupu pertama, sepupu kedua, ini tantenya, ini sama. Sampai akhirnya ada neneknya main ke rumah saya. Terus neneknya itu punya anak masih kecil. Maka disebut tante oleh istri saya. Ya. Jadi istri saya lebih tua daripada apa? Tantenya. Ini maksud saya contoh mungkin ponakan ngurusin apa? Tante. Ini masih 3 tahun waktu itu kalau nggak salah. Ya. Tapi derajatnya derajat tante. Kemudian dia nggak pakai baju, dia joget-joget di rumah. Itu saya ketemu Ustaz Abu Sa'ad rahimahullah. Saya bercanda, Ustaz. Tadi ada tante istri saya, Ustaz. Buka baju, joget-joget di rumah. Ustaz Abu Sa'ad. Dia gelisah. Saya bilang masih kecil. Nah, ini cerita. Maksudnya bisa terbayang. Maksudnya seorang nggak ada yang ngurus, kemudian ponakannya yang apa? Ngurus. Mungkin terjadi. Mungkin terjadi.
Baik. Sama dengan di Papua juga dulu ada saya punya kawan, benar-benar om sama ponakannya lebih tua ponakannya. Jadi ibunya punya anak, anaknya punya anak lagi, jadi cucunya. Terus ibunya yang sudah tua ini nikah lagi. Nikah lagi punya anak. Kalau nggak salah lebih muda daripada cucunya. Sehingga ini ponakan sama om. Kadang-kadang kita canda, kau jangan ganggu ommu. Ah, apa om belum sunat katanya. Jadi masih kecil lah gitu. Saya masih ingat tuh. Om apa masih belum sunat katanya. Jadi kondisi om lebih muda daripada apa? Ponakan itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Dan itu biasanya keluarga-keluarga besar. Keluarga-keluarga besar, anaknya banyak, kemudian banyak pernikahan sehingga terjadi ponakan lebih tua daripada apa? Omnya atau ponakan lebih tua daripada tantenya, daripada bibinya. Baik, ini urutan jika sang ibu menolak ya, maka ini urutannya ya. Jadi tidak langsung pindah ke ayah. Kalau sang ibu menolak tidak langsung pindah ke ayah, masih berputar aturan sebagaimana yang kita sebutkan sampai 9 urutan. Kemudian yang berikutnya, jika semua wanita ini, sisi wanita didahulukan, ini tidak ada yang siap untuk mengayomi, tidak siap mengasuhi dengan berbagai macam sebab, mungkin miskin, mungkin enggak mampu, atau mungkin tidak ada, atau mungkin menolak, ya, maka berpindahlah hadanah pengasuhan kepada pihak lelaki. Berpindah ke pihak lelaki. Lihat nomor 3, hadanah lelaki. Jika tidak ada wanita yang bisa mengurusi. Baik. Maka tidak ada wanita yang bisa mengurusi, maka yang berhak secara berurutan ahli waris yang mahram. Al-mahramul al-waris, tapi ahli waris tapi yang mahram. Sesuai urutan ahli waris. Sesuai ahli waris kecuali kakek didahulukan daripada saudara lelaki. Kecuali kakek didahulukan daripada saudara laki-laki. Daripada saudara laki-laki. Jadi yang pertama yang ngurusin kalau tidak ada ibu-ibu atau wanita yang ngurusin ayah, nomor 1 ayah. Kalau tidak ada baru kemudian kakek. Kakek yang ngurusin. Kalau enggak ada baru saudara kandung. Ini kalau perempuan semua enggak ada. Kalau ada pindah ke perempuan. Kemudian kalau enggak ada saudara seayah. Kalau enggak ada putra, saudara kandung, ponakan. Kalau enggak ada putra saudara seayah, ponakan juga. Kalau enggak ada paman kandung, yaitu saudara kandung ayah. Paman kandung atau saudara kandung ayah. Kalau enggak ada paman seayah, yaitu saudara sebapak ayah. Ayah punya saudara laki sebapak, bukan kandung. Paham ya istilah ini? Kalau paman kandung maksudnya saudara kandung apa? Ayah. Kalau paman seayah maksudnya saudara ayah sebapak, seayah. Kemudian putra paman kandung maksudnya sepupu, kemudian putra paman seayah maksudnya juga sepupu tapi dari paman seayah. Ini aturannya. Ini menunjukkan detail ya. Tentunya ada masalah qadhi akan melihat dari berbagai sisi, dari kemampuan, dari berbagai tinjauan untuk menentukan sang anak siapa yang memelihara ya. Sang anak siapa yang memelihara. Taib, paham insyaallah? Jadi yang pertama kalau terjadi perceraian atau pertikaian siapa yang mengurus yang pertama? Ibu. Kalau ibu tidak mampu pindah ke ayah langsung? Tidak, ada aturannya. Ini. Kalau semua wanita tidak mampu baru pindah ke pihak apa? Laki. Dimulai dari ayah, kakek, dan seterusnya. Sebagaimana aturan yang disebutkan oleh para fuqaha. Baik. Kita lanjutkan hukum-hukum seputar hadanah. Yang pertama, hadanah sampai kapan ya? Telah kita jelaskan hadanah hingga
sang anak mandiri ya. Hingga sang anak apa? Mandiri. Mandiri maksudnya bisa makan sendiri, buang hajat sendiri, bersuci sendiri. Kalau ada kotoran di ini dia bisa bersihkan sendiri. Itu namanya mandiri. Dan para fuqaha menyebutkan 7 tahun. Ini secara normal. Kalau ada abnormal, misalnya dia sakit atau dia cacat mental, ini lain lagi ceritanya. Hadonanya bisa jadi panjang. Ini kita berbicara kalau normal, dia bisa mandiri. Ada sebagian anak sakit, misalnya dia terlambat ya, mentalnya terlambat misalnya ya, penyakit ya, sehingga apa namanya istilahnya kalau anak terlambat istilahnya apa? Hah? Down syndrome. Satu lagi apa? Autis ya, autis ya, autis. Itu juga punya perhatian khusus. Saya pernah main waktu itu main kaget ya. Waktu saya main di kumpul keluarga besar waktu itu di Melbourne di Australia. Kita kumpul itu Lebaran kalau tidak salah. Berbagai macam. Tiba-tiba kita sedang ngobrol, tiba-tiba orang bule tinggi, lebih tinggi dari saya. Tiba-tiba datang, masuk, terus tidur di tengah-tengah ruang tamu. Setelah itu dia keluarin mobil-mobilan, kemudian dia main-main gini. Udah dewasa. Itu udah dewasa mungkin 17, 18. Besar, lebih tinggi dari saya orang bule. Rupanya ibunya masih kerabat saya, suaminya orang bule. Tiba-tiba datang di tengah. Saya kaget juga. Tahu-tahu dia tidak kelihatan dari face-nya kalau dia berpenyakitan. Seperti normal. Tapi yang kaget dia datang, tiba-tiba dia langsung tidur di tengah ruang tamu. Kita lagi ngobrol di tengah. Tiba-tiba dia ambil mobil dia. Ini ada apa-apa. Dia main mobil-mobilan. Ini seperti anak gini tentunya berbeda. Mungkin hadonahnya lebih panjang. Artinya dia belum bisa mandiri. Ya, jadi maksud ini bicara secara normal. Kalau anak itu bisa mandiri, harusnya umur 7 tahun dia sudah mandiri. Dan itulah selesai hadonah. Setelah itu silahkan dia memilih antara ayah atau ibunya. Dan hukumnya berubah menjadi namanya kafalah. Yaitu ayahnya yang mengkafalahinya atau ibunya yang mengkafalahinya. Karena setelah itu perkaranya berbeda. Ya. Ayah mampu juga, ibu juga. Karena dia sudah mandiri. Ayah mampu juga untuk mengkafalahi. Ibu juga mampu untuk mengkafalahi. Berbeda ketika dia belum mandiri. Dia harus disuap atau harus diajarin bagaimana cara ini. Sekitar umur 7 tahun secara normal. Dalilnya hadis riwayat Abu Dawud dalam kitab Talaq bab man ahaqqu bil walad. Siapa yang lebih utama untuk mengurusin sang anak. Ana mar'atan ja'at faqalat ya Rasulullah. Ada seorang wanita datang kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, inna zawji yuridu an yadhhaba bibni." Ya Rasulullah, suamiku ingin membawa pergi putraku. Wa qad saqani min bi'ri Abi Ainabah ya. Maksudnya anaknya sudah besar sehingga dia bisa mengambilkan air untukku dari tempat yang jauh dari sumur Abi Inabah. Kayaknya sepertinya sumurnya jauh. Anaknya ini sudah bisa disuruh, sudah bisa ngambil air buat ibunya dari tempat yang jauh. Wa qad nafa'ani, dan anaknya sekarang sudah bisa memberi manfaat kepadaku. Artinya sebelumnya dari umur 1 sampai 7 tahun dia ngurusin. Ya, artinya dia ngajarin anak sampai anaknya mandiri, sampai anaknya sekarang sudah besar dan sudah lebih dari 7 tahun dan sudah bisa ngambilin air buat ibunya. Maka Rasulullah SAW berkata, istahima alaihi, ya. Silakan kayaknya sebenarnya undian ya dia, atau tanya kepada dia. Faqala zawjuha man yuhaquni fi waladi ya. Ya, Rasulullah suruh qur'ah, yaitu undian siapa yang keluar engkau atau suamimu. Maka suaminya komentar, dia berkata man yuhaquni fi waladi. Yaitu siapa yang bisa yukhasimuni, bisa ribut denganku, urus ini anakku. Kenapa harus ini anak saya lebih berhak? Gampangannya demikian. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpanggil sang anak. Rasulullah SAW berkata, hadza abuka, ini ayahmu, wa hadhi ummuk, ini ibumu.
Fakhudh bi yadi ayyihima syi'ta. Pegang tangan siapa yang kau kehendaki untuk ikut dengannya. Nah, ini menunjukkan kalau sudah mumayyiz lebih dari 7 tahun, dia berhak memilih ibu atau anak. Fa akhadha bi yadi ummihi fantalaqat bihi. Ternyata dia memegang tangan ibunya, akhirnya sang ibu membawa pergi anak tersebut. Nah, ini namanya kafalah, bukan lagi apa? Hadhanah. Kalau hadhanah urusan hak ibu. Tapi ketika sudah lewat dari 7 tahun, maka sang anak berhak untuk memilih. Sang anak berhak untuk memilih, namanya jadi kafalah. Baik. Syarat-syarat hadhanah, perhatikan ini syarat-syarat hadhanah. Ada 6 syarat ya. Yang pertama, berakal, artinya yang ngurusi sang anak, misalnya sang ibu ngurusi sang anak, harus dia berakal. Kalau ibunya gila, tidak bisa. Ya, anaknya diserahkan kepada orang gila. Kemudian yang kedua, ibunya Islam atau yang ngurusin harus Islam. Jika kafir maka tidak berhak ngurus apa? Anaknya. Karena hadhanah nau' minal wilayah. Itu ngurusin. Dan wilayah tidak boleh dipegang oleh orang non-muslim, orang kafir. Oleh karena salah. Kalau terjadi misalnya suami muslim, kemudian istri kitabiyah, Yahudi atau Nasraniyah, terjadi perceraian, kemudian anaknya semua dikasih kepada ibunya, ini nggak boleh. Karena yang ngurus anaknya harusnya apa? Muslim. Apalagi anaknya lahir dianggap muslim. Ya, ini harus diserahkan kepada ayah, nggak boleh diserahkan kepada ibunya. Dan itu kejadian, ada saya tahu seorang dicerai dengan, jadi nikah sama seorang wanita kalau nggak salah muslimah, kemudian murtad kembali, kemudian cerai, anak-anaknya kemudian dikasih kepada ibunya, kembali ke Nasraniyah. Maka anak-anaknya separuh-separuh, separuh muslim, separuh apa? Nasrani. Ini nggak boleh. Urusan agama anak kita yang ngurusin. Oleh karenanya yang menghadhanah harus wanita muslimah atau ayah muslim, yang hak untuk pengasuhan harus muslim. Kecuali jika si kecil kafir. Si kecil kafir artinya memang dia lahir di keluarga kafir, kemudian dia dianggap sebagai anak kecil kafir, ya. Maka siapa saja boleh menghadhanahnya, apakah kafir atau muslim, karena anak kecil apakah kafir. Ini sifat yang kedua. Ini nggak boleh seorang lelaki menikah dengan wanita Nasrani kemudian mengatakan, nanti anak kita bagi dua ya, setengah muslim setengah kafir ya. Nggak boleh, anak kita tanggung jawab kita. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum." Budak wanita mukminah lebih baik daripada wanita musyrikah meskipun menyenangkan engkau wanita musyrikah tersebut. Kalau seorang lelaki muslim punya istri kitabiyah, dia harus memegang kunci rumah tangga dia yang pegang, pengatur rumah tangga dia yang pegang. Tidak ada namanya bahwasanya anaknya harus ikut ibunya, tidak, dia harus pegang, anaknya harus ikut dia. Dan itu tanggung jawab apa? Tanggung jawab dia. Kalau terjadi perceraian, dia yang ngurus. Tidak sembarang kemudian kita nikah dengan kitabiyah. Ya boleh, hukumnya boleh ya. Tetapi harus diperhatikan hal-hal yang harus dia perhatikan ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah amanah dan memiliki iffah, yaitu harga diri. Artinya tidak boleh fasik, tidak boleh fasik. Tidak boleh fasik ini maksudnya dia tidak boleh menampakkan melakukan dosa-dosa besar secara zahir. Artinya kalau dia sembunyikan, nggak ada yang tahu, nggak ada masalah. Tapi dia ternyata fasik, suka zina, misalnya cerai, kemudian ibunya selalu berzina sama orang, pacaran ke sana kemari, tidak sholat. Ini jangan kasih anak kita sama perempuan seperti ini. Dia nggak berhak ngurusin anak saya. Agama anak saya ini dirusak. Ambil, nggak boleh. Karena kamu fasik, gimana ngurusin anak seperti ini? Ini diajarin macam-macam, diajarin, dan itu kejadian. Ya. Cerai, anak-anak taruh ke ibunya, diajak ibunya pacaran sana sini, kemudian ajak nonton inilah, ajak foya-foya. Ke bapaknya diajar sholat, ya anaknya nggak enak lah, enak sama ibunya nonton melulu. Sama bapaknya suruh sholat, suruh ini, nggak mau tinggal sama bapaknya, hura-hura sama, nggak boleh kita ngerusak anak kita seperti itu. Ibunya fasik, nggak bisa ngurus anak saya, ambil. Ada aturannya, nggak boleh.
Karena anak tanggung jawab kita. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, itu buah darah daging kita. Ibunya lebih berhak untuk ngurusin, tapi ibunya fasik enggak ada. Enggak boleh. Ibunya ngajar buka aurat lah, ibunya ngajar inilah, panggil guru orgen lah, anaknya masih 5 tahun sudah jago main lagu metal lah, lagu akhirnya rusak sang anak. Enggak boleh. Yang ngurus harus apa? Ayah. Ini secara teori lah, secara teori. Tapi kenyataannya terkadang berbenturan dengan apa? Peraturan ya. Jadi saya dapat kasus seperti itu. Anaknya enggak mau ke bapaknya, enggak enak. Kalau bapaknya, suruh inilah, suruh anulah. Panggil guru ngaji lah. Kalau sama ibunya, enak. Main melulu ya. Baik. Yang keempat, iqamah. Yaitu, jika ibunya safar karena keperluan, diserahkan dulu kepada yang lain. Misalnya ibunya ingin haji, ibunya ingin umrah, maka anaknya diserahkan kepada yang berikutnya, yang berhak untuk mengayomi apa? Anaknya sampai kembali lagi. Demikian juga kalau ibunya pindah kota, menetap di kota yang lain, namun bisa mengurusi anaknya, maka hak hadhanah tetap pada ibunya. Tapi kalau ibunya pindah kota yang tidak layak untuk ditinggali oleh sang anak, maka dia tidak bisa ngurus apa? Anaknya. Ya. Misalnya ibunya pindah kota ke luar negeri, dia sana rusak. Jangan kita serahkan anak kita kepada lokasi yang seperti itu. Ini kenyataan, saya pernah ngisi pengajian di salah satu kota di Eropa. Kemudian ada seorang ikhwan udah ngaji, jenggot segala. Dia tanya, istrinya orang bule kalau nggak salah. Istrinya mungkin baik juga, udah ngaji juga mungkin. Tapi anaknya yang jadi masalah. Dia bilang, anaknya bule, saya ketemu, lebih tinggi dari saya. Dia bilang, Ustaz, anak saya dibully di sekolahnya. Anaknya kalau nggak salah SMP kelas 3 atau saya lupa, atau awal masih SMA, paling maksimal SMA. Anak saya dibully Ustaz sama teman-temannya. Kenapa? Dia satu-satunya yang belum berzina. Semua temannya semua sudah apa? Berzina. Ente belum berzina. Dibully sampai anaknya tertekan karena semua teman-temannya sudah pernah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Seperti ini repot. Kalau ternyata wanita pergi membawa anaknya ke negeri seperti ini, bisa ditahan nggak bisa, ini kau harus tinggal di sini. Kalau kau bawa anak saya nggak setuju. Saya pegang hadhanahnya. Kau nggak boleh bawa anak saya ke tempat seperti itu. Luar negeri kacau ya. Seperti saya cerita, ada kawan yang kalau nggak salah di salah satu negara Eropa juga, masuk ke sekolah, kemudian anaknya diajarin kurikulum, ini kurikulum sekolah, diajarin tentang model-model pernikahan. Dikasih tahu, anak sekalian, pernikahan itu ada 3. Ada pernikahan mama papa, ada papa papa, ada mama mama. Mama papa itu normal, papa papa maksudnya homo-homo, mama maksudnya lesbi-lesbi. Langsung dia keluarkan anaknya. Artinya hadhanah ini demi kemaslahatan sang anak. Bukan kita mengalah kasih ibunya kemudian menghancurkan sang anak. Maka kita lihat-lihat juga kalau terjadi perceraian, tidak serta-merta kemudian ibunya boleh bawa anaknya. Lihat kondisi. Ibunya fasik, kalau fasik nggak boleh. Fasikoh nggak. Atau dibawa ke tempat yang tidak layak untuk mendidik anak, maka tidak boleh dikasih. Kemudian syarat yang berikutnya, yang kelima, sang ibu belum nikah lagi. Sang ibu belum nikah lagi. Karena kalau sudah nikah lagi, sibuk ngurus suami. Sibuk ngurus suami. Dan saya katakan tadi, tidak dicatat oleh ibu-ibu dengan tinta emas, bahwasanya hak suami sangat besar. Saking besarnya, kalau seorang wanita sudah menikah dengan suaminya, dia harus merelakan atau dia membiarkan anaknya diambil oleh suami yang dulu. Ya. Padahal dia sangat sayang sama anaknya. Tapi hak suami didahulukan daripada hak anak. Karena anak itu masih ada yang ngurus. Tapi suaminya siapa yang ngurus? Dan menunjukkan fuqaha memandang bahwasanya dia harus konsen untuk ngurusi apa? Suaminya. Harus konsen ngurus apa? Suaminya. Sehingga anaknya kasih aja sama bapaknya dulu. Ini menunjukkan bahwasanya hak suami sangat besar. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu salehah yang mendengar pengajian saya ya, terutama yang hadir langsung. Hendaknya serius ngurus suami. Ngurus suami bukan pekerjaan sampingan. Itu pekerjaan utama. Sampai saking utamanya anak-anak dipinggirkan, kembalikan kepada bapaknya. Kalau ingin dapat pahala yang besar, kalau ingin mudah masuk apa? Surga. Jadi ngurus suami itu jangan kerjaan sampingan. Ya. Tapi kerjaan yang
Serius, itulah pusat pahala, sumber pahala bagi ibu-ibu. Ibu dengar atau tidak? Yang dengar bapak-bapak, dengar. Enggak, ini ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Baik, yang syarat berikutnya, yang keenam, sang ibu tidak memiliki penyakit yang mempengaruhi pengasuhan. Kalau punya penyakit menghalangi dari pengasuhan, maka tidak boleh mengasuh. Seperti kena TBC bisa nularin sang anak. Bahaya ya, anaknya jadi sakit, kita zalimi sang anak ya. Jangan, sakit-sakit tapi jangan sampai anak juga terzalimi. Atau kena stroke, nggak bisa ngurus anak. Atau buta atau tuli, dia nggak bisa ngurus anak. Ya. Kalau nggak bisa, maka berpindah kepada yang berhak selanjutnya ya. Ini adalah hukum-hukum seputar hadhanah. Tapi bagaimana jika ada syarat tidak terpenuhi daripada 6 syarat ini, maka dipindahkan kepada yang selanjutnya. Tidak terpenuhinya syarat, perhatikan, tidak terpenuhinya syarat bisa diketahui dengan salah satu dari 3 cara. Pertama, pengakuan sang ibu. Ibu ngaku saya nggak bisa, saya sudah lama saya nggak bisa mendengar dengan baik. Ini nggak bisa ngurus anak, susah. Anaknya ngomong dia nggak dengar. Atau mata saya terganggu, sudah lama saya nggak bisa melihat, nggak bisa. Atau saya punya penyakit menular, atau saya sudah menikah lagi, atau saya ini, ya dia harus laporkan, itu hak kalau nggak ada yang ngurus hak suaminya. Kemudian atau ayahnya melaporkan, ada yang melaporkan, dia nggak bisa ngurus, buktinya dia suka keluar malam, anaknya nggak dipedulikan, pulang dalam kondisi mabuk, gimana ngurus anak? Anaknya diajarin gini, diajarin maksiat, lapor. Kalau ada buktinya, maka hak hadhanah dicabut dari sang ibu. Atau yang ketiga ada masalah qadhi mengecek. Qadhi, hakim mengecek benarkah laporan-laporan yang masuk atau sang anak tidak bisa diurusin dengan baik ya. Ini semua ikhwan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwasanya syariat begitu indah, syariat Islam begitu sempurna sampai masalah hadhanah diajarkan secara detail ya oleh Islam ya. Saya lupa tadi, kalau istri sudah menikah lagi, boleh tetap dia yang memegang pemeliharaan sang anak jika suaminya mengizinkan. Jika ayahnya mengizinkan, ayahnya sang anak mengizinkan. Atau tadi suami barunya ternyata punya hubungan kekerabatan dengan si kecil. Punya hubungan kekerabatan, meskipun jauh hubungan kekerabatan, mungkin sepupunya, mungkin ponakannya, mungkin omnya, meskipun hubungan jauh, tidak jadi masalah karena berarti dia punya perhatian kepada anak tersebut. Maka tidak mengapa meskipun sang wanita sudah menikah, dia masih boleh ngurusin, memiliki hak hadhanah. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.